Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baker. Rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan, dimulai dari nanti tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 April 2025 ya. Dari segi fundamental untuk hari Senin dan Selasa itu kosong. Kemudian di hari Rabu itu ada PDB dari China, itu diperkirakan menurun. Kemudian indeks harga konsumen dari GBB atau Inggris ya, dan zona Euro. Keduanya akan rilis data-data yang berkaitan dengan inflasi ya. Jadi volatility kemungkinan diperkirakan untuk hari Rabu ini tinggi. Kemudian untuk malamnya ada dua data retail sales ya, dari intinya dan yang bulan Maret kemarin. Cuman hati-hati aja, yang satu itu datanya diperkirakan ada penurunan 0,1%, tetapi yang satunya ini diperkirakan kenaikan secara signifikan ya. Hati-hati, kemungkinan untuk Rabu malam itu potensi volatility bisa aja tinggi kembali. Kemudian dilanjutkan sekitar tengah malam yaitu ada pidato dari Powell. Kemudian untuk malamnya pemangkasan suku bunga diperkirakan dari zona Euro sebesar 25 basis point ini akan diumumkan nanti di hari Kamis malam ya. Waspadai, bisa aja mulai dari hari Rabu dan Kamis itu volatility tinggi. Kemudian untuk hari Jumatnya kosong karena ada libur market ya. Selanjutnya masuk ke teknikalnya. Untuk level area SRP weekly-nya ini sudah saya tarik. Batasan pantau overnya R3 dan R4 itu jatuh di 107 sampai dengan 108.400-an ya. Saya tidak antisipasi ke sana. Untuk 105 ini juga saya skip terlebih dahulu, tetapi batas pantau over misalkan untuk indeks dolar ini mendadak pullback kembali ke atas, yang akan menjadi antisipasi maksimum 1 minggu ke depan, sementara berada di antara 10278 sampai dengan 103.53 terlebih dahulu. Untuk zona tengah atau sebagai pivot di kiri di sini juga ada bekas support resisten dan zona supply 101.28 dengan batas atas pivot di 101.84 dan batas bawah pivot 100.72. Kemudian untuk open market besok ini diawali kurang lebih di support pertama weekly 99.78 ya, dan history low minggu yang sebelumnya itu berada di kisaran 99. Jadi untuk indeks dolar ini posisi saat ini kan bearish, yang akan menjadi zona pantau misalkan untuk bearishnya berlanjut, support 2 weekly 97.500 dan batas pantau over 1 minggu ke depan itu ada harga 95.27 dan 94.14, tetapi saya lebih antisipasi sementara adalah di support ke 2 weekly. Dikarenakan untuk open market besok ini kan diawali di support, jadi waspadai kalau misalkan dia terkonfirmasi break low di minggu yang sebelumnya, potensi koreksi ini yang perlu diwaspadai terlebih dahulu, dan sebagai level kuncinya adalah di 101.84. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 101.84, waspadai potensi harga ini lanjut ke dorong ke bawah, yang akan menjadi next target selanjutnya berada di 97.500-an. Tetapi kalau misalkan kehilangan batas atas pivot yang berada di kisaran 101.84, ring-nya pun terbatas, batas pantau overnya 1 minggu ke depan sementara berada di 107.78 terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar dari segi level area SRP ya, ini kalau misalkan mau dicatat, potensi bearish ini masih berlanjut, tetapi waspadai misalkan saya gambar entah itu nanti membuat terkonfirmasi turun ke bawah, tutup di bawahnya history low minggu yang sebelumnya, koreksi ke atas, dia langsung lanjut ke support ke 2 weekly, atau dia ketahan bermain-main di antara zona yang saya blok orange di sini, koreksi dulu, ngambil zona tengah, baru ada potensi lanjut penurunan ke bawah ya. Jadi sementara kalaupun ada kenaikan dari time frame kecilnya, batas atas pivot ini yang akan menjadi kuncinya 101.84, waspadai arah bawah terlebih dahulu. Selanjutnya untuk gold
Flashback sedikit dari segi time frame H1 untuk perjalanan minggu yang sebelumnya ya, untuk open market kurang lebihnya di tanggal 7 April kemarin ini kan penurunannya itu ketahan di support kedua weekly kurang lebih pas di kisaran 2960 sampai dengan 2965 ya, dan harga mendadak naik secara signifikan. Dan dalam waktu 1 minggu ini, kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high untuk minggu yang sebelumnya ini kan kurang lebih pergerakannya itu sekitar 280 poin atau 2800-an ya, hampir 2900-an pip ya. Ini sangat signifikan sekali. Dari segi time frame kecilnya, dimulai dari tanggal 9 April kemarin sampai dengan penutupan market ini masih belum ada tanda-tanda koreksi sama sekali, dan ini kelihatan untuk pola pembentukannya bisa aja untuk minggu depan ini lanjut ke dorong ke atas. Dikarenakan untuk level area SRP weekly-nya ini sudah selesai, jadi ini saya hapus terlebih dahulu dikarenakan ada level baru. Sebelum masuk ke SRP weekly ya, ini flashback sedikit dari perjalanan monthly. Jadi untuk monthly-nya sendiri itu kan bergeraknya atau diawali di zona tengah atau sebagai pivot di kisaran 2993 dengan batas bawahnya itu berada di 2959 ya. Sama sekali tidak ada konfirmasi untuk monthly sendiri atau daily close-nya itu tutup di bawahnya 2959, dan harga ini langsung tancap gas ke dorong ke atas. Harga saat ini itu sudah mencapai level area resisten kedua monthly yang berada di kisaran 3218 ya, dan sebagai batasan pantau over monthly-nya yang berlaku nanti di 30 April itu ada harga 3353 sampai dengan 3420. Tetapi kalau misalkan untuk level area SRP ini saya pecah dari segi monthly-nya, zona tengah atau sebagai level area minornya itu jatuh di kisaran 3269 sampai dengan 3302. Ini untuk level area minor. Misalkan dari hari Senin besok ini ada lanjut ke dorong ke atas, fokus sementara adalah di kisaran kurang lebihnya blok merah di sini di 3268, maksimum adalah di 3302 ya. Ini lumayan lebar mengingat volatility tinggi. Kemudian kalau kita padukan dari segi level area SRP-nya weekly, kalau saya tarik dari low sampai dengan high-nya kurang lebih batasan pantau overnya itu lumayan tinggi banget yang berada di kisaran 3487 sampai dengan 3560 sebagai resisten 3 sampai dengan resisten 4 ya, tetapi saya tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Kemudian untuk resisten keduanya itu jatuh di antara 3342, ini juga mendekati level area resisten ketiga punyanya monthly ya. Jadi ada dua level area menumpuk bagian atas kurang lebih antara 3342 sampai dengan 3353 ini yang perlu diwaspadai atau sebagai batasan pantau over sementara kalau gold lanjut ke dorong ke atas. Kemudian untuk resisten pertamanya itu jatuh di 3198 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Hati-hati di kisaran zona yang saya blok hijau bagian atas di sini. Kalau misalkan untuk gold itu nanti kedorong ke bawah, bergerak di bawahnya 3198, baru bisa dikatakan potensi koreksi terlebih dahulu sebelum gold ini nanti lanjut ke dorong ke atas ya. Dan untuk zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya itu jatuh di kisaran level area 3101 dengan batas atasnya itu di 3138 dan batas bawahnya 3065 atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Support pertama 3005 sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya berada di 2960 aja. Sementara batas pantau over misalkan mendadak pullback secara ekstrim ke dorong ke bawah, pantau di antara blok biru bagian bawah antara 3005 sampai dengan 2960 terlebih dahulu ya. Tetapi ada beberapa level area yang mesti diwaspadai kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya. Untuk H1 open market itu berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, dan history high-nya itu berada di 3146. Misalkan untuk gold untuk minggu depan ini mampu maintain di atasnya 3146 yang akan menjadi antisipasi. Untuk level selanjutnya ada dua, sementara adalah fokus di level area minor antara high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua weekly. Kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya, batas untuk minornya itu jatuh di kisaran zona yang saya blok merah, ada harga 3282 sampai dengan 3306 ini yang akan menjadi antisipasi terdekatnya. Tetapi kalau misalkan dia pullback kembali ke bawah dan kehilangan 3198, baru bisa dikatakan untuk gold kemungkinan potensi koreksi terlebih dahulu sebelum lanjut ke dorong ke atas. Jadi ada dua referensi sebenarnya untuk gold 1 minggu ke depan, sementara batas pantau over 1 minggu ke depan itu jatuh di 3342 sampai dengan 3353 terlebih dahulu, tetapi waspadai level area minor 3282 sampai dengan 3307 terlebih dahulu. Kemudian kalaupun kedorong ke bawah dari segi time frame kecilnya, pantau di antara dua level area kurang lebih di 3218
maksimum adalah di 3198 terlebih dahulu. Selama daily close-nya untuk gold belum mampu tutup di bawahnya 3198, waspadai potensi arah minor terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sudah mampu bergerak di bawah level 3198 atau minimal H4-nya tutup di bawah level area tersebut, ada peluang kemungkinan akan terkoreksi dulu ke zona tengah atau sebagai pivot. Sebagai penentu untuk bearish jangka pendeknya atau time frame kecil adalah di 3005. Misalkan itu nanti terjadi koreksinya, pantau di antara 3 level area. 3138, pivotnya berada di 3101 kurang lebih di sini, batas bawah pivot di 3065 kurang lebih ada di sini. Misalkan mampu menahan pergerakan, ada peluang kemungkinan dia akan kembali lagi ke dorong ke atas. Untuk planning saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu, mengingat harga ini ada di pucuk. Tetapi kalaupun ada peluang sedikit kedorong ke bawah, akan saya pantau terlebih dahulu mampu atau tidak. Minimal H4-nya tutup di bawahnya 3198. Misalkan tidak mampu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya 3218, kemungkinan jangka pendek referensi buy akan ada. Tetapi dari segi targetnya level area minor 3283, maksimum adalah di 3307. Itu untuk referensi buy yang pertama. Misalkan tidak terkonfirmasi H4-nya tutup di bawahnya 3198, tetapi kalau misalkan dia mampu tutup di bawah level tersebut, kemungkinan swing buy-nya itu nanti akan ada lagi di kisaran kurang lebih ya 3 level area bagian bawah. Nanti dicek sendiri antara 3138, 3101 sampai dengan 3065 mana yang valid, tergantung nanti konfirmasi pembalikan arah. Misalkan gold lanjut ke dorong ke bawah terlebih dahulu, setelah adanya konfirmasi pembalikan arah yang valid, kemungkinan planning swing buy akan ada di sini. Tetapi untuk jangka pendeknya di hari Senin, sementara fokus di 2 level area terlebih dahulu antara 3218 sampai dengan 3198 ya. Kalau misalkan nanti tidak mampu maintain di bawah level 3198, ada potensi dia akan ngambil level minor dulu, baru ada potensi koreksi sebelum lanjut ke resisten ke 2 weekly. Jadi kesimpulannya untuk gold 1 minggu ke depan ini sebagai batasan pantau over, kalaupun ada kenaikan berada di antara 3342 sampai dengan 3353 terlebih dahulu. Level area minor jatuh di 3283 sampai dengan 3307. Resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support jatuh di 3198, kemudian batas tengahnya atau sebagai zona pivotnya berada di antara 3101 dengan batas atas 3138 dan batas bawah 3065. Misalkan ada potensi aksi profit taking, waspadai batasan pantau over 1 minggu ke depan bisa aja ini gold 3005 sampai dengan 2960, itu ada peluang diambil ya, misalkan ada aksi profit taking. Tetapi kalau tidak ada, fokusnya adalah di antara 2 level area yang saya kotakin atau saya lingkarin yang ada di sini ya. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin 1 minggu ini penurunannya itu ketahan di level area minor ya. Kurang lebihnya tanggal 7 dan tanggal 9 April kemarin ada penurunan, tetapi tetap ketahan di level area minor atau zona yang saya blok merah di sini ya, dan mendadak langsung lanjut ke dorong ke atas. Posisi saat ini itu untuk Bitcoin itu bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot. Perhatikan di sini sentuhan pertama di batas atas pivot kurang lebih pas di kisaran 8425, ada reaksi harga. Dari segi time frame kecilnya penurunannya pun kurang lebih juga pas di zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 81 ya. Untuk malam ini misalkan kehilangan level area 84.25, ada potensi hati-hati arah resisten pertama 86.66 ini yang akan menjadi antisipasi selanjutnya. Untuk zona pantau 1 minggu ke depan nanti, misalkan untuk saya tarik ya dari history yang saat ini masih berjalan untuk minggu ini, diperuntukkan nanti untuk minggu ke depannya. Batasan pantau over misalkan untuk Bitcoin ini lanjut ke dorong ke atas, ada harga 96.000 sampai dengan 99.000 atau zona yang saya blok biru ya, kurang lebih di sini sebagai R3 dan R4 atau batas pantau overnya. Kemudian resisten 2-nya 90.100, resisten pertama itu di 8428 dengan history high minggu yang sebelumnya itu berada di 8625. Zona tengah yang mesti diwaspadai misalkan nanti dari segi time frame kecilnya ada koreksi 80.300-an dengan batas atasnya 81, 82 dan batas bawahnya 78, 87. Selama untuk 1 minggu ke depan nanti, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, body candle-nya misalkan ada penurunan kembali ke bawah dan gagal tutup di bawahnya 7887, ada potensi arah atas ya. Jadi untuk Bitcoin sendiri saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy untuk 1 minggu ke depan, tetapi waspadai untuk saat ini itu nge-retest ya, kurang lebihnya
di resisten pertama. Jadi ini level 8428 ini bertumpuk dengan level yang sebelumnya yang tadi sudah saya hapus ya. Kalau misalkan SRP-nya ini saya ganti, perjalanan untuk minggu depan nanti yang saya tarik di minggu ini yang masih berjalan, kurang lebih levelnya pun juga sama. 8428 ini ada reaksi ketika harga mencapai level area tersebut. Tetapi jangka pendek, kalaupun ada kenaikan malam ini sampai dengan besok, fokusnya sementara berada di zona yang saya blok hijau 8625 ini yang akan menjadi maksimumnya. Untuk penurunannya, misalkan potensi koreksi sebelum Bitcoin lanjut ke dorong ke atas, perhatikan di level zona tengah atau sebagai pivot 8035 ini yang akan menjadi antisipasinya dengan batas atau sebagai level kuncinya berada di 78.800-an selama minimal 4 atau idealnya daily close-nya belum mampu tutup di bawahnya 78.800-an. Waspadai potensi arah resisten 2 yang berada di 90 ribuan, tetapi dari segi time frame kecilnya hati-hati koreksi ke zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi kalau misalkan kehilangan 78.800-an untuk Bitcoin, kalaupun kedorong ke bawah kemungkinan ringnya pun terbatas. Zona pantau maksimum 1 minggu ke depan fokus di blok biru bagian bawah 76.400 sampai dengan 74.400-an terlebih dahulu. Jadi saya lebih prepare untuk Bitcoin ini persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya lebih prepare menunggu misalkan ada kesempatan harga dari segi time frame kecilnya terkoreksi ke zona tengah atau sebagai pivotnya selama level kunci 78.800-an ini tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah antara dua level area zona tengah atau sebagai pivot atau 81.800-an atau sebagai batas atas pivot. Untuk titik entry-nya sesuaikan sendiri, tetapi saya lebih prepare cari di atasnya 8435 sampai dengan 81800-an ya. Dan dari segi cara untuk stop loss hati-hati, kelihatannya kecil tetapi ini 400 pip. Dari segi target maksimum bisa targetin di resisten kedua weekly ruang gerak sekitar hampir 900-an pip ya. Jadi kalau misalkan dapat harga di zona tengah atau sebagai pivot, dari segi time frame kecilnya ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy atau akan ada sell tergantung posisi harga. Ketika mencapai level-level area SRP penting di sini nanti pantau aja, biasanya ada reaksi ya, bisa dimanfaatkan untuk day trade-nya, baik cari ancang-ancang setup buy ataupun cari ancang-ancang setup sell. Untuk target sampai dengan minggu besok fokusnya hati-hati di antara 8625 sampai dengan 84.028 ya, ada potensi kemungkinan dia akan kedorong ke atas. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.